Mari kita belajar dari firman Tuhan ini, saudara. Yohanes pasal yang ke-16 kita lihat dulu. Segala sesuatu dalam dunia ini. Perhatikan kalimat ini. Segala sesuatu dalam dunia ini. Itu pasti ada target. Bisa berkata amin? Segala sesuatu yang tidak menggunakan target, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, apa saja itu pasti ada targetnya. Nah, kalau kekristenan kita pun tidak mengejar target yang Roh Kudus tunjukkan atas kita, maka Kristen kita pun tidak akan jadi Kristen yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Saudara bisa bayangkan perusahaan apapun, bahkan usaha sekecil apapun, bahkan cuma warung sekalipun, mereka pasti punya target. Dan mereka sudah menghitung bulan ini targetnya apa, bagaimana penjualannya ini. Tanyakan semua kehidupan, bentuk apa saja itu pasti ada target. Kalau kita tidak memasang target dalam hidup kekristenan kita, maka kekristenan kita tidak akan mencapai hasil yang akan menyenangkan, baik menyenangkan Tuhan ataupun menyenangkan kita. Sudah 9 bulan kita lewati tahun ini, dan masih 3 bulan lagi ke depan ini. Jangan kita hidup asal-asal saja. Jangan. Tapi bila kita hidup dengan target yang Tuhan inginkan. Kalau perlu, setiap bulan anak-anak Tuhan buat jurnal dalam hidup rohaninya. Ya, pakai 4 hal saja. Nanti yang lain akan ikut. Nomor 1, soal kasih. Kalau perlu tiap bulan saudara membuat tabel. Ya, kasih. Itu nomor 1. Lalu nomor 2, buat tabel tentang kesucian. Nomor 3, buat tabel soal ketaatan. Nomor 4, buat target soal siapa yang aku berkati. Nah, kalau 4 hal ini dalam hidup kekristenan kita selalu kita ikuti, percayalah saudara, hal-hal yang lain dengan sendirinya akan ikut. Karena 4 ini tiang utama dalam kekristenan kita. Lagi sekali saya minta saudara catat. Saya enggak lihat saudara mencatat 4 hal ini. Tolong catat. 1, kasih. 2, kesucian. 3, ketaatan. Saya ulangi lagi, ini penting sekali. Nomor 1 adalah kasih. Saudara tulis dalam tabel itu nomor 1 selama sebulan. Dan itu kebiasaan saya dulu. Tahun 70-an saya sudah buat target itu. Dan setiap akhir bulan saya akan hitung dari 4 pilar tiang utama kekristenan ini. Bulan ini yang gagal mas. Dan bersyukur kepada Tuhan kalau setiap bulan saudara bisa menemukan ternyata targetnya terlampaui. Maka untuk bulan yang berikut dengan mudah kita akan maju lagi. Nomor 1 adalah kasih. Kita cek kasih itu untuk 3 hal. Ya, kasih itu untuk 3 hal. Nomor 1 jelas mengasihi Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan bagaimana? Lalu yang kedua, kasih terhadap diri sendiri. Aneh, ada orang yang pernah tanya waktu itu, kenapa nomor 2 harus kasih untuk diri sendiri? Karena kita tidak mungkin akan mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri lebih dulu. Betul enggak? Karena itulah hukum yang pertama. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Nah, kasih kita kepada Tuhan kita harus selalu tingkatkan. Selama bulan ini. Nah, biasakan cara menentukan target itu mingguan dulu. Saudara. Kalau mingguan akan lebih ringan. Enggak terlalu berat kalau sebulan langsung wah. Berat kalau yang baru pemula. Jadi selama minggu pertama dalam bulan itu. Kasih kita kepada Tuhan bagaimana? Nomor 2 masih nomor 1. Kasih kita kepada diri kita sendiri. Maaf ya, saya cuma beri contoh saja. Orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, orang itu nggak bisa mengasihi orang lain. Karena hukumnya begitu. Saudara, seringkali orang salah ngerti dengan kata mengasihi diri sendiri. Itu tidak egois. Mengasihi diri sendiri itu artinya menjaga hidupnya sebagai rumah Tuhan.
Jadi jangan salah ngerti kata mengasihi diri sendiri. Itu bukan egois. Pokoknya apa-apa untuk aku. Apa-apa untuk aku. Tidak. Saya berikan contoh begini. Orang yang sulit tidur. Itu orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri. Aneh bukan? Bagi yang belum tahu. Kok bisa? Tidur enggak? Tidur kan urusanku. Nah itu dia. Kalau dia tidak mengasihi dirinya sendiri. Tidur enggak tidur urusanku. Ini hal yang sangat salah. Bagaimana saudara bisa memikirkan orang lain. Kalau dirimu sendiri aja kacau balau dalam soal ngatur waktu untuk hidupmu. Coba renungkan ini. Orang yang jam tidurnya ngaco. Orang yang sulit tidur. Itu menunjukkan dia benci terhadap dirinya sendiri. Dia masa bodoh. Saya akan berikan contoh kepada saudara. Tidak mungkin kalau ada orang ngerti berlian. Itu akan sembarangan saja memperlakukan benda kecil itu. Kecuali yang nggak ngerti dia nggak beling. Terus sembrono aja meletakkan. Tapi orang yang ngerti berlian itu akan dijaga. Sebab berlian itu nggak segede kelapa. Nggak segede kelapa, luar biasa. Berlian itu kecil-kecil, tapi nilainya luar biasa. Nah, kalau saudara mengasihi berlian itu, maka saudara akan perlakukan dia dengan sebaik mungkin. Begitu pula dengan diri kita sendiri. Kalau kita tidak mengasihi diri kita, maka kita seenaknya. Mau tidur jam berapa, mau bangun jam berapa, urusan apa? Nah ini orang yang paling kacau. Orang gini nih kalau nggak segera bertobat. Karena Tuhan nggak akan bisa urusan lebih dalam dengan orang ini. Karena dia nggak bisa ngatur hidupnya dengan baik. Karena dia nggak mengasihi. Sama dengan orang yang kena narkoba. Kalau orang itu mengasihi dirinya sendiri dengan baik. Tidak mungkin akan mengonsumsi barang itu. Anjing aja nggak suka. Betul tidak? Pasti orang juga akan nggak suka. Sama dengan orang yang merokok. Maaf, jangan marah saya berkata. Orang yang merokok, orang yang suka mengonsumsi alkohol. Itu menunjukkan orang itu tidak mengasihi dirinya sendiri. Kalau dia mengasihi dirinya sendiri, dia pasti akan menjaga tubuhnya supaya tidak rusak. Termasuk orang yang geragas-geragas itu. Tahu yang rakus-rakus. Semua dimplok. Maka itu kalau saya doakan orang sakit, saya nggak akan langsung saya doakan untuk sembuh. Harus diteliti dulu. Nomor satu, kalau ada orang yang sakit lapor kepada saya, langsung saya tanya. Ceritakan kepada saya, makanmu makan apa? Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia. Dengarkan. Dan tidak ada buku yang kedua. Alkitab adalah satu-satunya buku di dunia yang menuliskan 5.000 tahun yang lalu. Belum ada laboratorium medis sehebat akhir-akhir ini. Tapi 5.000 tahun yang lalu Alkitab sudah menulis binatang apa, daging apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Hebat. Belum ada laboratorium apa. Sekarang manusia baru tahu mengapa Tuhan Israel 5.000 tahun yang lalu melarang makanan-makanan itu. Ternyata dibuktikan itu semua kotor dan sangat tidak baik untuk kesehatan. Jadi kalau ada orang sakit karena mulutnya rakus, saya tidak doakan untuk sembuh. Karena kalau dia sembuh, geragas lagi. Yang saya doakan, kamu mau bertobat tidak dari caramu makan. Kalau nggak mau bertobat, saya tawarkan, mau dijahit mulutmu, dah gitu aja. Supaya diinfus seumur hidup, kapok dia nggak makan yang kotor-kotor itu. Tahu cara saya? Jadi orang yang seperti itu nggak mengasihi dirinya sendiri. Apa sih enaknya? Cuma dirasa berapa senti di lidah. Setelah di belakang lidah lewat tenggorokan, itu nggak rasa apa-apa. Betul tidak, saudara? Ayo yang makannya ngawur itu bertobat hari ini. Jadi orang yang tidak mengasihi dirinya sendiri akan membiarkan dirinya dirusak oleh barang-barang itu. Bagi yang suka konsumsi alkohol, dengar.
Kencing kuda itu jauh lebih sehat daripada alkohol, goblok. Dengar baik-baik itu.